Habis semua karena judi online. Iya. Di ATM habis, mobil, motor, bisnis hilang semua. Hilang semua, habis semua. Dulu kan waktu awal-awal 2022-an sekitarannya Mas. Kan udah nggak musim ya Mas. Bingung mau ngapain. Ya di ATM masih ada saldo. Nah itu buat main online Mas. Judi online. Iya, dulu bisa kebeli jas hujan Mas. Jas Sampai hujan. yang ada rodanya. Ya, Tapi Mas, sekarang udah habis ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Baik rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, saya Abror dan kali ini kita berada di Kabupaten Cilacap dengan rekan kita yang merupakan seorang petani milenial. Nah kita mungkin ada sekitar 2 atau 3 hari kita di plat R ini ya Mas Rizky ya, Betul. karena kebetulan kemarin kita juga mengadakan kopdar dan juga silaturahmi dan buka puasa bareng bukber ya Mas ya, Betul. dengan rekan-rekan Korwil plat R, dan alhamdulillah luar biasa meriah, dihadiri dari berbagai kalangan dan insya Allah nanti pasti akan terus bertambah anggotanya. Seperti itu Mas Rizky ya. Iya, mungkin untuk langsung saja kita boleh perkenalan terlebih dahulu dengan Mas Rizky. Monggo Mas Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Reski, umur 27 tahun. Saya dari Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Iya. Desanya Mas? Desanya Desa Bajing. Desa Bajing. Ya. Ada ya Mas desa Bajing? Ada. Dulu asal usulnya apa banyak bajingnya gitu? Enggak. Dulu 2, bajingan sama bajing. Enggak Mas, enggak Mas. Bajing gula cuma kan dimekari dari 2 Mas. Oh gitu. Si bajing. Bajing kulon. Bajing aja. Bajing kulon sama bajing tok. Oh, ya. Saya agak shock sih Mas Rizky tadi. Saya kaget juga. Tapi kalau Mas Rizky di Bajing. Iya, maksudnya di Bajing, daerah Bajing ya Mas ya? Daerah Bajing. Iya, luar biasa. Nah Mas Rizky ini kan 27 tahun Mas, Ya. dulu langsung kerja atau punya bisnis. Kan ini tanaman perdana ya Mas ini? Pertama ya. Pertama kali ya. Nah mungkin sebelum ke pertanian Mas, mungkin sebelumnya Mas Rizky latar belakangnya apa Mas? Dulu saya masih kuliah di Purwokerto, Di UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Muhammadiyah Purwokerto. Ya, kemudian kan COVID ya Mas. COVID itu awal 2020-an apa ya? Ya Nah, betul. kemudian kan musim aglonema. Nah, saya ikut jualan aglonema. Waktu masih kuliah berarti itu? Iya, masih kuliah. Semester berapa waktu itu Mas? Dulu udah semester tua ya Mas. Saya angkatan 2017-an. 2017 berarti semester berapa waktu itu ya? Semester 10. Iya, kurang lebih. Wah, tua sekali Mas ya. Ya, Ini semester 8 ya Mas? Hah? Semester 8 berarti dulu. Berarti sama kayak saya sekarang Mas. Saya curiga nanti jual aglonema juga. Saya udah nggak musim ya sekarang ya? Ya, ada tapi nggak selama dulu lah. Dulu itu aglonema kan mahal banget ya Mas ya, kalau boleh tahu ya? Iya. Tapi tergantung jenisnya juga ya Mas. Oh, Ya, ada jenisnya ada yang juga. murah, ada yang mahal. Kalau per pot gitu biasanya berapa Mas itu? Tergantung ya Mas. Kalau baru launching bisa mahal ya Mas. Launching jenisnya? Iya, kan ada silangannya sendiri, nyilangin. Oh gitu, berarti ngilangin gitu Ngilang-ngilangin. ya? Jadi varietas baru? Iya, betul. Oh, terus nanti dijual, oh ini baru launching Iya, ini iya, ya? betul. Oh iya, karena kan waktu COVID kan kita banyak banget aktivitas daripada ibu-ibu atau pekerja kantoran yang bahkan mahasiswa juga yang dia daring ya Mas ya. Iya, betul. Dia bingung mencari kegiatan, akhirnya kegiatan pertanian mikro itu mulai berkembang waktu Iya. itu ya Mas ya. Nah aglonema ini merupakan salah satu potensi yang dilirik. Iya, dulu. Berarti dulu lumayan menghasilkan Mas dari aglonema. Lumayan ya Mas. Dulu bisa kebeli jas hujan Mas. Jas Sampai hujan. yang ada rodanya. Sombong banget ini guys. Sombong banget ini. Mentang-mentang saya motornya Astrea disindir halus di sini. Enggak Mas, berarti ya, tapi Mas ya? sekarang udah habis ya Mas. Habis? Semuanya habis. Kok bisa Mas? Ada sesuatu hal Mas yang bisa membuat habis ya Mas. Mungkin boleh diceritakan Mas, atau mungkin kerugian karena aglonema nggak laku lagi atau gimana, kerugiannya karena apa itu Mas?
Dulu kan waktu awal-awal tahun berapa berarti ya kemarin ya? 2022-an sekitaran ya mas. Kan udah nggak musim ya mas. Bingung mau ngapain. Nah, di ATM masih ada saldo. Nah itu buat main online mas. Main online, judi online. Iya. Kasus berarti ini mas. Sedikit. Itu habis berapa mas itu kalau boleh tahu mas? Habis-habisan lah mas intinya mas. 500 ada? Sekitaran 500-an mas. 500 juta mahasiswa ya mas waktu Iya. itu. Karena bisnisnya mungkin berkembang di Aglonema, 500 juta habis karena judi online. Nah itu berarti posisi terendah sampean mas waktu itu. Iya. Itu habis atau sampai minus juga mas itu? Sampai minus ya mas, nggak cuma habis stok minus. Berarti jas hujan yang bonus roda tadi Hilang. hilang semua. Total berapa mas itu mobil sama motornya waktu itu? Waktu itu mobil satu, cuma motornya ada sekitar 4-an lah mas. Apa aja mas itu motornya? Motornya Ninja ya mas, Ninja RR 4 biji. all, iya. Habis semua karena Habis judi semua, online. iya. Di ATM habis, mobil, motor, bisnis hilang semua. Hilang semua, habis semua. Tapi waktu itu masih lanjut kuliah kan mas? Enggak ya mas. Nah mungkin karena efek judi online itu ya mas ya, itu mungkin stres berat waktu itu, jadi dampaknya itu kemana-mana gitu ya mas ya. Betul. Nah mungkin kita juga nggak bisa menyalahkan ya apabila orang udah terkena istilahnya pengaruh judi online mas ya. Itu mengaruh apa namanya dampaknya atau efeknya itu kemana-mana. Betul. Bisa ke keluarga, Betul. bisa ke hubungan, ya kan? Iya. Bisa ke silaturahmi dengan orang sekitar dan juga mental juga. Bahkan kemarin ada oknum-oknum itu yang sampai bunuh-bunuhan, sampai pengen masuk sumur. Itu orang apa juga yang kemarin ya, yang viral mau masuk sumur Oh, itu. iya, iya. Iya kan? Itu kan karena judi online juga itu. Nah, jadi luar biasa kan mas ya dampaknya daripada judi online itu. Itu mesti efeknya itu kemana-mana juga ya mas waktu itu. Iya betul. Tapi kalau saya bunuh diri enggak mas, cuma Enggak kalau ya? pulang nggak berani. Pulang ke rumah nggak berani. Sampai nggak berani pulang? Nggak berani dulu. Nah, itu orang tua gimana mas waktu itu? Waktu itu orang tuanya nyariin mas, cuma nomor WA tak blokir. Sampai diblokir? Iya. Tiba-tiba maksudnya nomornya nggak aktif, motor mobil hilang semua. Hilang semua. Sampai nggak berani pulang selama berapa bulan mas itu mungkin? Atau Nggak lama ya mas, 3 mingguan apa ya dulu ya. 3 mingguan? Iya. Wah nggak bisa bayangin sih mas itu. Jadi semuanya berantakan ya mas. Iya ya? betul. Untung Iya sampean sih. belum nikah mas itu. Iya. Udah nikah selesai semua mas itu. Untung nggak masuk sumur juga ya mas. ya? Enggak. Ada sumur nggak ya sini? Tapi waktu itu mas gimana sampean untuk perjalanan pulihnya kan karena banyak banget rekan-rekan yang mungkin dia udah terlanjur kecanduan nih di judi online. Kok bisa sekarang ke pertanian? Mungkin Mas Rizky boleh diceritakan. Ya kalau pesan dari orang lapangan ya, tinggalkan dari sekarang lah mas. Kalau bisa cari kesibukan, kalau bisa. Karena nganggur dikit gitu. Nganggur dikit pasti Depo. larinya ke situ, iya. Iya betul. Maka dari itu Mas Rizky ini cari kesibukan Iya. di pertanian ya Mas Betul. ya. Tapi dulunya sempat kepikiran nggak Mas mau ke pertanian gitu Mas Rizky? Sama sekali nggak pernah mas. Sama Nggak sekali? pernah. Kalau bisa malah jangan. Wah kok bisa Mas itu? Iya mas. Ini nggak ada dalam list cita-cita saya ini nggak ada mas. Pertanian nggak ada. Nggak ada sama. Nggak ada sama sekali. Ya, dan ini bisa dikatakan tanaman pertama ya Mas. Pertama kali mas. Pertama Ya? kali. Luar biasa. Nggak ada cita-cita ke pertanian, tentu saja nggak ada ilmu pertanian. Nggak ada. Ini pertama kali tanam kali. perdana, tapi tanaman alhamdulillah bisa semulus ini. Iya. Padahal setiap sore pasti hujan sini mas. Pasti hujan Pasti ya. hujan setiap sore. Dan ini lahannya banjir nggak Mas ini? Kalau sebelah sana banjir ya mas. yang sebelah sana? Pasti banjir. Heeh. Pasti. Karena irigasinya hujan, ya? Iya. Heeh. Kalau hujan deras pasti banjir. Padahal sini daerah pesisir ya Mas ya? Ya kasaran di sini sekitar 10 mdpl lah. 10 mdpl. Kalau dari laut jauh Mas ini? 15 menitan lah. 15 menitan. Di 10 mdpl Iya. sangat-sangat panas juga ya Mas ya. Tapi ini untuk apa namanya irigasi airnya kurang, drainasenya kurang bagus gitu ya Iya. Mas ya. Wah itu berarti kita mungkin akan mengulik beberapa faktor kenapa seorang pemula yang dulunya anti terhadap pertanian tanamannya kok bisa bagus
seperti saat ini. Itu mungkin boleh diceritakan dari pengolahan lahan, kemudian untuk mentornya atau metodenya pakai siapa Mas? Boleh diceritakan? Untuk pertama pengolahan lahan kan waktu itu dulu udah olah lahan dulu ya Mas. Sebelum beli buku udah olah lahan. Oh, berarti udah gulutan? Belum, baru dicaca-caca Mas. Kayak dibegal gitu ya Mas ya? Iya. Nah itu beli buku sekitar bulan kemarin, bulan apa ya? Novemberan Mas, bulan November 2024? Iya, November 2024. Nah ini jadinya berarti 2025. Yang di sini ini yang di atas Desember tanggal 27 tertanam. Lah yang di bawah awal Januari itu Mas. Oh, berarti beda umur ya? Iya, beda umur. Beda umur. Itu waktu awal beli buku itu berarti kondisi ini udah diolah lahan? Olah lahan tapi belum ditutup mulsa. Belum, tapi udah digulut? Udah. Sebagian udah Iya. atau semuanya? Ada yang udah, ada yang belum ya Mas. Oh iya. Berarti untuk pupuk dasar masih ngikut SOP ya Mas? Ngikut kita? SOP, Untung belum telat banget ya Mas? Iya, itu. belum. Ini nggak pakai koli sama sekali Mas ini? Nggak, sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Makanya kita lihat di sini 0% ya 0%. Untuk layu fusariumnya. Mungkin ada layu itu karena layu kepanasan aja. Ini jangankan tanaman Mas, saya aja layu Mas ini. Puasa nggak Mas? Puasa alhamdulillah Mas. Alhamdulillah puasa. Udah puasa berapa hari Mas? Alhamdulillah masih belum bolong. Beda kayak teman saya namanya Nopal Mas. Berarti untuk budidaya Mas tadi kan kita, tapi ini gulutannya kan kurang tinggi ya Mas? Kurang tinggi ya Mas. Apalagi di sini rawan banjir juga. Ini keras ya Mas, keras banget malah tanahnya. Berarti ini cuma di gini Mas. Ini kan tengah Mas. Lah cuma dinaikin ini Mas. Gitu aja? Iya, nggak dicacah. Nggak kuat canggulnya atau yang nyangkul? Yang nyangkul yang nggak kuat. Iya, yang nyangkul nggak ngerti Mas. Tapi itu kan belum tahu lah caranya olah lahan. Udah terlanjur mau dimulsa, udah di pupuk dasar ya Mas ya? Udah di pupuk dasar. Ya wis mau gimana lagi? Tinggal untuk mulsa tok. Ya udahlah, tutup aja nggak apa-apa. Iya. Ini untuk bibitnya pakai apa Mas ini? Ini pakai kaliber. Kaliber sama ori ya? Ori 212. Ori 212. Nah berarti untuk benihnya itu dulu sampean beli semaian? Beli semaian udah jadi Mas. Oh udah jadi ya? Dulu saya pernah langgeng 58 Mas. Terus tak semain, kena bercak semua Mas. Oh. Terus nggak jadi saya tanam. Terus saya beli lagi. Nah mungkin bagi pemula Mas, apalagi sampean di aglonema Mas, mungkin berbeda nih cara penanganan antara semai di aglonemanya atau semai di cabenya gitu ya Mas ya. Iya, itu berarti tadi pengolahan lahan sudah dibahas. Nah, untuk nutrisi sama kocornya Mas itu mungkin kita di sini nggak terlalu detail, tapi kita detailnya itu di pengendalian layu fusarium dan gemini bagi pemula ya Mas ya. Ini untuk gemininya kan kita nggak lihat sama sekali Mas, maksudnya 0% lah sekarang ini. Nah itu gimana Mas tutorialnya? Untuk gemininya Mas, gemininya kita untuk spray masuk Premino Mas, Premino sama Agrovalkan. Agrovalkan. Tapi untuk pupuk nutrisinya pakai apa aja Mas ini? Vitoflex? Vitoflex pakai. Pasti. Terus Profit Hijau pakai. Itu selangnya berapa hari Mas itu? Itu saya kerap ya Mas, 3 kali sehari. 3 kali sehari apa 3 hari sekali? Kayak minum obat. 3 hari sekali Mas, 3 hari sekali. Ya. Saya kok kaget gitu loh. 3 hari sekali Mas. Berarti untuk nutrisinya itu aja ya, Premino, Agrovalkan, Profit Hijau sama Vitoflex. Luar biasa. Untuk kocornya? Kocornya saya pakai Trichoderma sama itu Mas. Untuk menjaga layunya Trichoderma, untuk itunya sama Impersol sama Power Soil. Itu untuk merek Trichodermanya pakai apa Mas itu? Trichosniper ya Mas. Trichosniper, sesuai arahan ya Mas ya? Pasti, tapi saya aktifkan dulu selama kurang lebih 2 hari sampai 3 hari lah. Oh, itu mungkin boleh dijelaskan Mas cara aktivasinya? Ya itu Trichosniper kan dimasukkan ke air Mas. Ditambahin itu molase. Nah, ditutup rapi, simpan ke tempat yang gelap, diamkan selama 2 hari Mas. Itu nggak meledak Mas itu? Pasti nanti meledak Mas. Meledak ya? Kalau bisa setiap hari dibuka. Iya. Karena ini Mas, kenapa sampean nggak pakai Trichoderma yang merek lain Mas? Ya karena di Trichosniper ada kandungan ras terkuatnya Mas. Ras terkuat di bumi, mak-mak ya Mas ya? Iya betul. Memang saya itu juga sempat nyoba juga Mas di Trichosniper itu, kita kan juga fermentasi gitu ya Mas ya. Wah itu kebetulan lupa sih Mas, seminggu nggak saya buka. Nggak saya buka, itu buka sendiri Mas, dia dobrak dari dalam itu, meledak Mas itu. Pasti Mas itu Mas. Pasti memang ppm-nya lumayan tinggi juga ya Mas, selain untuk fungisida kan untuk pupuk juga efektif juga ya Mas ya itu.
Nah itu berarti untuk kocornya Impresol sama Power Soil sama Trico Sniper. Nah untuk mungkin pupuk kimianya Mas pakai apa untuk kocorannya? Pupuk kimianya Mas saya pakai itu apa? Untuk apanya? NPK-nya ya Ramila. Ya Ramila ya. Itu dikocor atau dikocor Mas? Nggak ada yang ditabur teman? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Karena mungkin kalau dikocor itu cenderung lebih langsung dimakan cepat dimakan oleh tanaman ya Mas ya. Sehingga di sini kita lihat ini rempel daun juga, daun bawah semua Mas. Ini Mas. Usia berapa ini? Ini sekitar 77 sama 80 hari. Rempelnya kemarin usia 60 apa ya Mas? 60 apa 65 lah. Udah lebat banget Mas itu berarti. Iya, ya? udah lebat banget Mas. Iya, biar fokus ke nutrisi di rempel karena aja ya. Udah buahnya udah itu sih udah ada, saya rempel semua. Ini buah juga bagus-bagus loh Mas ya. Ada yang rontok nggak Mas ini? Ada tapi nggak banyak ya Mas. Tapi kalsium masuk terus. Berapa hari sekali kalsium? Seminggu sekali lah. Nah, kemarin kita juga sempat bahas di Corvil itu ya Mas ya. Paling lambat itu 8. Kalau 7 saya kira masih aman lah. Karena kan kalsium itu nanti efeknya juga di apa ya namanya? Biar bunga atau buah nggak gampang rontok juga ya Mas ya. Dan batang cenderung lebih keras gitu ya Mas ya, tangkainya gitu ya. Nah itu luar biasa. Seorang pemula yang nggak memiliki basic pertanian saja udah bisa sepro ini gitu. Iya betul. Ya betulnya kayak sombong banget tapi ya. Ya nggak apa-apa lah, tapi emang beneran jago. Tengil tapi jago ya Mas ya. Nggak apa-apa. Ini hampir sama sih sebetulnya dengan tanaman rekan kita juga Mas yang kemarin Mas Wardana namanya, Mas Raditya Wardana itu di Magetan juga. Itu pemula juga Mas itu. Pemula juga, kebetulan sekarang masih kuliah di UGM di peternakan juga. Kan nggak ada basic di pertanian Mas. Tapi tanamannya juga hampir-hampir mirip bagus seperti ini Mas ya. Cuman tumpang sari sih beliau, tumpang sari dengan duren. serius. Jati, duren, alpukat, kelengkeng. Karena lahannya itu 20 hektar Mas ya. Terus buka lahan kan akhirnya itu sebetulnya kan dulu tanamannya itu duren ya. Duren sama kelengkeng itu, tapi ternyata kok lama nunggu panennya kan gitu ya Mas ya. Nah itu akhirnya ditanami cabai, tapi malah hasil cabainya gitu ya Mas ya. Itu tadi duren sama cabai berarti Mas. Ngeri ya Mas ya. Biasanya kan sama kembang kol gitu ya Mas, sama tomat mentok-mentok sampingnya terong biar gemini gitu. Ya, betul. tapi ini malah duren. Nah itu kan ngeri. Jadi Mas Reski ini ya kita bilang merupakan ini istilahnya terapi ya Mas ya, daripada dulunya kan kecanduan judi online. Ternyata pertanian ini juga bisa loh sebagai pengisi waktu agar tidak luang. Betul. Nah, ya kan? Sehingga di sini kan kita juga mikir terus, kita ada kegiatan positif terus. Ada namanya, kita istilahnya kalau baca jurnal itu ada namanya healing Mas. Healing itu di situ ada yang namanya grounding. Jadi grounding itu dimana kita nyeker, nggak pakai alas kaki, kita ke lahan, kita menikmati tumbuh-tumbuhan, sehingga di situ itu energi daripada alam itu bisa kita serap Mas. Iya kan, jadi untuk pikiran kita itu cenderung lebih fresh. Apalagi kalau harganya 90.000 kayak sekarang. Tapi kalau harganya 15.000 kita mau grounding seharian juga nggak bakal hilang stresnya Mas itu. Sekarang ecaran 100 ya Mas malah. Sekarang 100? Iya, ecar. Luar biasa ini. Nanti beli jas hujan lagi ya Mas ya? Insya Allah Mas. Insya Allah ya Mas ya? Insya Allah. Tapi kayaknya buat modal nikah dulu ya Mas. Oh iya, nah itu kan untuk ibadah semoga nanti dipercepat gitu ya Mas ya. Betul. Nanti ini kan masih populasi mungkin 1.500-an ya Mas ya. Iya. Nanti semoga lah kedepannya bisa tambah lahan lagi, bisa sewa atau beli lahan lagi, dan nanti sama istrinya biasanya kan dengan istri baru kan nanti, maksudnya dengan istri yang pertama itu bukan istri baru ya. Itu kan rezeki juga tambah gitu ya Mas ya. Iya betul. Mungkin ada kata-kata dulu untuk rekan-rekan seniman pertanian yang ada di rumah Mas Rizky. Iya, untuk semuanya yang masih peduli, pesan dari orang lapangan, stop dulu lah, hindari. Kalau bisa cari kesibukan, karena kalau melamun pasti deposit pasti. Berarti ini kondisi udah berdamai ya Mas ya? Udah berdamai udah. Dan pertanian ini menjadi sarana untuk terapi gitu ya Mas ya? Betul.
Ya, terima kasih banyak Mas Rizky atas waktunya. Semoga kedepannya tidak depo lagi, dan nanti untuk istilahnya keuntungan daripada pertanian bisa dialokasikan ke pertanian lagi, bisa kita manfaatkan untuk sebagai ladang ibadah kita. Gitu nggih Mas Rizky ya. Siap. Semoga istiqomah di jalan kebaikan di bulan suci Ramadan ini, Mas Rizky. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman pertanian, bertani dengan seni. Oke, terima kasih Mas Rizky.